Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami, Damai Nusaku yang mengangkat tema yang menarik sekali tentang Al-Quran, apakah cukup dibaca saja? Memang benar, secara bahasa Al-Quran adalah bacaan. Bacaan yang dibaca, dikaji, dan diamalkan. Inilah yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru yang kita sama cintai, Al-Ustadz Fahmi Salim, Direktur dari Al-Fahmu Institute, Masya Allah. Para alim ulama, para kiai, jamaah sekalian Masjid Samudra Indonesia. Beserta dengan seluruh jamaah, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Judulnya sangat menarik. Apa judulnya? Al-Quran apakah cukup dibaca saja? Oh, ada pertanyaan tuh. Kalau ada pertanyaannya berarti butuh jawaban enggak? Berarti kalau ditanya Al-Quran apakah hanya butuh dibaca saja? Al-Quran apakah cukup hanya dibaca saja? Jawabannya pasti tidak. Ya, karena Al-Quran itu selain dibaca, dipelajari, diamalkan. Kalau ada orang baca Al-Quran tapi pelit, dengan orang yang baca Al-Quran tapi dermawan, bagus mana? Bagus baca Quran pelit atau baca Quran dermawan? Dermawan. Bagus baca Quran dermawan apa enggak baca Quran pelit? Ya. Maka alhamdulillah tahapan pertama harus kita jalani. Baca Al-Quran memang harus dibaca. Kalau nggak dibaca bagaimana mau ngamalkan, ya kan? Makanya kalau saya lihat Masya Allah ini wajahnya ini wajah-wajah. Setiap 1 bulan khatam ini kan. Bulan Ramadan. Ya udah bersyukurlah bulan Ramadan khatam sudah alhamdulillah. Kenapa Al-Quran harus dibaca? Karena dia pintu untuk mempelajari dan mengamalkan. Al-buyut allati lam tuqra fihil Quran, rumah-rumah yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran, wah itu banyak sekali keburukan dalam beberapa hadis disebutkan. Di antaranya rumah itu kayak kuburan. Tahu kuburan? Rumah semewah apapun gak pernah ada iklan mau jual rumah ditambah rumah bagus, sebelah kuburan, enggak laku. Apalagi rumah bagus di tengah kuburan, enggak ada yang beli. Kenapa? Takut. Ya, makanya orang wajah yang enggak pernah baca Quran, orang lihatnya takut. Ngelihat orang enggak pernah baca Quran, takut. Yang ngelihat takut, dianya juga takut. Makanya hidupnya penuh dengan ketakutan. Mau pensiun takut. Mau turun jabatan, takut. Punya utang, ngutangin, semua takut. Kenapa? Dia nggak dekat dengan Al-Quran. Nih satu, apa dia? Baca. Tapi nggak cukup cuman baca. Sudah bagus. 1 hari, berapa juz? 3 juz? Masya Allah. Harus jadi wirid nih. Al-Quran gak boleh, orang muslim katanya muslim gak punya wirid Al-Quran. Gak punya bacaan yang memang senantiasa dibaca dari Al-Quran, yang gak boleh. Harus. Masuk yang kedua tahapannya Pak, pelajarin. Bukan cuma dibaca kayak burung beo. Makanya salah satu, kalau ditanyakan, hukum menjawab salam apa? Wajib. Tapi kalau yang salam burung beo, begitu kita mau masuk rumah seseorang, dia bilang, Assalamualaikum. Kita jawab enggak? Wajib enggak? Kenapa enggak wajib? Karena yang ngomong tuh enggak paham. Si beo enggak paham apa yang dia sebut. Ya,
Alangkah mengerikannya kita kalau kita baca tapi karena kita nggak paham, nggak dapat keutamaan sempurna. Itu yang penting. Yang penting udah dapat kita baca, pelajari. Cara melajarinya gimana? Alhamdulillah, undang Ustadz Fahmi Salim. Ngajarin ayat dari alif lam mim sampai ayat terakhir. Ya, itu orang muslim. Sudah dipelajari, yang ketiga apa dia? Diamalkan. Jangan bacanya ayat tentang persaudaraan, ya Allah sampai nangis dia dengerin ayatnya, tapi dengan tetangganya dia berantem. Dia baca ayat tentang bagaimana silaturahmi dengan keluarga, tapi dengan kakak ribut. Ya. Dia baca surat tentang bagi waris, apaan? Gak usah dibaca ayatnya aja udah ribut itu. Ya. Gitu ya. Diamalkan. Makanya Nabi SAW menyampaikan khairukum, satu, man ta'allamal Qur'an. Yang kedua, wa'allamah. Sebaik-baik kalian, satu, yang belajar Al-Quran. Tapi gak cukup. Kalau cuma belajar aja titelnya banyak, gak fungsi. Apa dia yang kedua? Amalkan. Jadi daripada baca ayat Al-Quran sedikit tapi nggak ngamalkan, lebih baik dibaca banyak dan diamalkan. Sepakat? Sedikit nggak diamalkan atau banyak diamalkan? Alhamdulillah. Itu penting. Kenapa? Karena kalau sudah mengamalkan, Masya Allah, indah jadinya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, kana khuluquhul Quran. Nabi SAW akhlaknya Al-Quran. Ketika melihat bagaimana Nabi berada di sekeliling sahabat, semua yang ada di Al-Quran ada pada beliau. Jangan bilang, beliau kan Rasul, beliau kan Nabi. Enggak, beliau dijadikan Rasul dan Nabi sebagai panutan. Artinya ketika kita baca, bagaimana kita bisa mengamalkan. Itu penting. Supaya apa? Supaya kita dapat kemuliaan seperti para sahabat. Bu, kenal dengan seorang yang bernama Urwah ibn Zubair. Tabi'in, Urwah bin Zubair, kenal enggak? Enggak kenal pasti. Siapa Urwah bin Zubair ibn Awam? Beliau seorang faqih, salah satu dari 7 orang faqih di Madinah pada masa tabi'in. Ponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Meriwayatkan hadis terbanyak dari Aisyah. Kalau ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha sampai ke kita, biasanya jembatannya melalui tabi'in yang ini. Di masa tua beliau sakit, Bu. Kakinya ini busuk. Kata tabib harus diamputasi. Tadinya nggak mau, tapi karena memang harus, beliau mempersilahkan. Tapi sebelum diamputasi, beliau baca dulu Al-Quran. Dibaca surah Al-Kahfi. Sampai ayat tertentu gergaji, baca aja nggak kerasa. Begitu selesai dia tanya, cepat gergaji. Udah wahai Urwah. Udah nggak kerasa. Ya Allah. Ini dia ketika Al-Quran sudah dibaca, diimani, difahami, diamalkan. Sampai bisa menghilangkan rasa sakit. Dunia aja rasa sakit hilang. Ini ada orang baca Quran malah kepala pusing. Kenapa? Itu tadi beban. Terakhir, cerita yang terakhir, ada seorang yang namanya Qais, budak dari Ummu Salamah. Pernah satu saat beliau ini disebut oleh Nabi sebagai safinah, karena kalau lagi bawa sesuatu bisa bawa banyak gitu. Tersesat di hutan. Begitu tersesat di hutan, banyak singa di sekelilingnya, mau nerkam beliau. Beliau hanya bilang, wahai singa, makhluk Allah, saya yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan safinah. Cuman begitu aja, singanya sih, wow. Lalu dibacakan 1-2 ayat, singanya langsung kayak kucing, meow. Lewat begitu saja. Subhanallah, dunia Allah taklukkan buat mereka yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Baik, terima kasih Ustadz Arifin, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang telah disampaikan oleh guru kita. Tentu saja untuk melengkapi tema bahasan kita, nanti kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.